Menurut para penikmat film, film itu seperti obat bius, di mana menjadi tempat berlindung ketika Anda tidak mampu menghadapi kenyataan. Gimana? Yes or no? Film KKN Desa Penari menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan jumlah penonton 9,2 juta orang. Jadi rasanya kurang kalau belum membahas film ini. Tenan. Seperti biasa, sebelum alur cerita film ini dimulai, bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, silahkan subrek aja supaya tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya dari Awan Channel. Tanpa kebanyakan istilah kata di awal, seruput dulu kopi kalian dan inilah alur cerita film KKN Desa Penari. Film dimulai dengan penampakan dua mahasiswa cantik yang bernama Nur dan Ayu, di mana mereka sedang menuju ke sebuah desa di dalam hutan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di gerbang desa, di mana mereka disambut oleh kakak Ayu dan bapak kepala desa yang bernama Prabu Gak Pakai Siliwangi. Prabu ke pamong desa nang kene, di pengawas kegiatan KKN kalian. Diketahui tujuan Nur dan Ayu adalah memohon izin untuk melaksanakan program kuliah yang disebut KKN, tepatnya di Desa Penari, yaitu desa terpencil di tengah hutan. Pada awalnya Prabu keberatan mengizinkan adanya KKN itu, namun karena hakikat adanya KKN adalah untuk membantu memajukan desa, Pak Prabu akhirnya mengizinkan. Boleh ya Pak? Singkat cerita, Prabu membawa mereka ke sebuah tempat bernama Sinden, di mana itu adalah sebuah kolam untuk mandi para penari. Namun kini kondisinya sedang mengering. Sebenarnya Nur mulai merasakan keanehan, di mana pundaknya merasakan beban berat dan melihat penampakan di balik pepohonan. Sebagai informasi, KKN sejatinya dilaksanakan di desa-desa yang berada di zona merah atau desa tertinggal. Tapi yang sedikit mengecewakan adalah kenapa tidak didampingi pihak kampus di awal memohon izin. Singkat cerita, 1 minggu telah berlalu. Nur dan Ayu kini membawa rekan satu tim KKN-nya. Dan mari saya perkenalkan mereka. Cewek cantik selanjutnya bernama Widya, si tampan bernama Bima, Anton, dan yang paling berotot bernama Wahyu. Kali ini Widya yang merasakan keanehan, di mana dia mendengar suara-suara gamelan sepanjang perjalanan. Namun menurut Pak Prabu, Widya sebaiknya tidak memperdulikan suara-suara itu. Singkat cerita, mahasiswi perempuan menginap di rumah Ibu Sundari dan mahasiswa pria menginap di puskesmas. Nah, ini saya yes, pria dan wanita sebaiknya tidak menginap di satu atap demi mencegah terjadinya hal-hal yang diinginkan. Maksudnya mencegah hal-hal yang diinginkan setan. Kemudian Pak Prabu membawa mereka mengelilingi desa, dimulai dari menuju Sinden, berlanjut ke pemakaman desa yang mana terlihat makam ditutupi kain hitam, yang katanya karena belum berusia 10 tahun. Ditutupi oleh kain hitam, Pak. Belum berusia 10 tahun. Tanpa diduga, entah karena belum makan atau kenapa, Nur tiba-tiba pingsan. Alhasil, Bima meminta izin untuk membawa Nur kembali ke penginapan. Dan yang patut digarisbawahi adalah Prabu melarang sebuah tempat yang haram dikunjungi peserta KKN, yaitu sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Sama seperti mahasiswa KKN pada umumnya, di mana mereka merencanakan proker selama di sana. Dan kali ini mereka berpasang-pasangan, di mana Bima berpasangan dengan Ayu, Nur dengan Anton, sementara Widya dengan Wahyu.
Dari sini terkuak fakta bahwa Ayu menyukai Bima, namun Bima menyukai Widya. Gak apa-apa, yang penting Bima jangan menyukai Anton. Titik. Inilah momen yang akan membuat jalan cerita semakin menarik, di mana saat menjalankan prokernya, nampak Bima melewati batas hutan menuju tapak tilas. Dan semenjak hari itu, hal-hal aneh terus berlanjut. Kali ini hal aneh akan menimpa Nur dan Widya, di mana mereka berdua akan mandi di sebuah gubuk, tepatnya di dekat sinden. Dimulai dari Nur diganggu dengan sosok hitam menyeramkan dan bermata merah. Sementara Widya diganggu dengan munculnya seorang penari cantik yang diiringi lagu-lagu Jawa layaknya suara sinden Jawa dalam dunia seni perwayangan. Singkat cerita, malam pun tiba. Kali ini Nur bermimpi melihat Widya sedang memegang ular besar. Sementara Widya malah melihat Nur sedang menari di luar rumah. Dan faktanya Widya kerasukan dan menari-nari. Beruntung Wahyu dan Bima terbangun. Walaupun mereka panik melihat Widya kerasukan, mereka segera mencoba menghentikannya. Keesokan harinya, Nur mendatangi lokasi Pak Prabu, di mana pada saat bersamaan ada Mbah Buyut, atau yang warga sebut sebagai tetua desa. Di sini Mbah Buyut menyuruh Pak Prabu untuk membuatkan kopi hitam spesial buat Nur. Nur yang tidak suka kopi hitam dipaksa meminumnya. Namun saat dia meminumnya, rasanya sangat enak, atau dalam bahasa Jepangnya kimochi. Menurut Mbah Buyut, hal aneh yang menimpa Nur adalah karena Nur selama ini diikuti makhluk goib, yaitu seorang nenek tua yang bernama Mbah Dok. Kali ini giliran Widya yang meminum kopi hitam, dan rasanya juga enak. Menurut Mbah Buyut, Widya mempunyai aroma manis yang disukai oleh makhluk halus di tempat itu, dan beliau berjanji akan menjaga Widya dari ancaman makhluk-makhluk halus itu. Scene berganti di mana Anton mengatakan bahwa dia sering mendengar Bima mendesah pada malam hari. Tidak hanya suara Bima, namun ada suara wanita yang ikut mendesah berbarengan dengan suara Bima. Aku koncoan karo Bima iku wis suwe. Gak mungkin kaya ngono. Melihat Nur yang tidak mempercayainya, Anton berkata, "Oh, tenan," dan kemudian segera membawanya ke kamar Bima. Pada akhirnya mereka menemukan berbagai sesaji dan seekor ular yang mendesis. Faktanya, Bima memang sering menghilang dan jarang ngumpul bersama dengan rekan-rekan KKN yang lain. Scene berganti di mana Bima sedang memarahi Ayu dikarenakan Ayu tidak mau meletakkan kawat berduri di tas milik Widya. Tentu saja Nur semakin curiga ada sesuatu yang disembunyikan Bima. Beneran lupa di mana aku taruh. Kamu kasih benda seperti itu ke Widya? Kamu gak ngerti. Keesokan harinya, Nur mencoba mencari informasi ada apa dengan Bima. Dan faktanya, Nur tidak menemukan Bima di lokasi prokes KKN yang seharusnya. Tentu saja, Nur semakin curiga bahwa Bima ada di tempat terlarang, yaitu tapak tilas. Betapa terkejutnya Nur saat memasuki sanggar dan menemukan sebuah gubuk di mana Nur melihat Bima dan Ayu tanpa busana. Dan nampaknya adegan mantap-mantap telah terjadi. Nur mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ayu menangis dan sangat menyesali perbuatannya itu. Oh, tenan. Aku suka diikutin. Sepurane Nur. Scene beralih di mana Wahyu dan Widya dalam perjalanan pulang. Mereka bertemu seorang pria tua. Pria tua itu menawarkan mereka untuk mampir sebentar dikarenakan di kampung Pak Tua sedang ada hajatan. Sampai pada akhirnya Widya melihat seorang penari yang nampaknya tidak asing lagi. Dia bernama Badara Wuhi. Hei, salam penghormatan
Sosok Badara Wuhi membuat Widya ketakutan dan bergegas mengajak Wahyu pergi. Sebelum pergi, Wahyu menyempatkan diri membawa sepincuk makanan hajatan untuk rekan-rekan KKN yang lain. Sesampainya di lokasi penginapan, Wahyu melihat ketegangan di raut Nur, Bima, dan Ayu. Namun Wahyu yang sedang senang karena kenyang mencoba mengeluarkan makanan yang dia bawa. Dan makanan itu adalah sampai pada akhirnya Widya dirasuki oleh sosok Badara Wuhi. Dia meminta izin kepada Nur untuk tidak ikut campur urusannya. Dan Badara Wuhi sangat menghormati Kodam Nur, yang tidak lain adalah Mbah Dok. Scene berganti di mana Nur kerasukan Mbah Dok dan mengatakan ada beberapa dari mereka yang tidak akan selamat karena sudah berurusan dengan Badara Wuhi. Nangis ki, kamu bakal onok singkat. Beralih ke adegan di mana Nur terus mencoba menjaga rahasia apa yang terjadi antara Bima dan Ayu. Nur juga mengingatkan kepada Bima untuk menjaga sholatnya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bima kemudian bercerita bahwa pada suatu malam dia bermimpi melihat Widya dililit beberapa ekor ular dalam keadaan tidak sadar diri. Sampai akhirnya dia melihat sosok Badara Wuhi yang berjanji akan melindungi Widya dengan syarat Bima mau menemuinya setiap malam. Dalam ritual lama desa ini, aku bisa menolongnya. Hanya ini yang bisa kamu lakukan. Sampai pada akhirnya Nur menemukan gelang kawat duri di tas milik Widya. Dan ternyata sosok yang melakukannya adalah Ayu. Ayu disuruh oleh Badara Wuhi dengan iming-iming selendang pemikat yang dia gunakan untuk memikat Bima di gubuk tapak tilas waktu itu. Ayu tentu saja menyesal dan meminta maaf. Melihat teman-temannya sudah diperdaya oleh sosok Badara Wuhi, Nur mencoba mengumpulkan semuanya dan memutuskan menyudahi program KKN di Desa Penari. Namun di malam terakhir KKN, Widya melihat sosok Bima berjalan menuju arah tapak tilas. Dan tentu saja Widya memutuskan mengikutinya. Betapa terkejutnya Widya saat melihat Bima sedang asik dengan sosok Badara Wuhi dan dikelilingi begitu banyak ular. Widya yang takut bercampur kecewa mencoba pergi dari tapak tilas. Namun kepergiannya dihadang oleh makhluk-makhluk gaib pengikut Badara Wuhi. Dan ternyata maksud dan tujuan Badara Wuhi adalah ingin menjadikan Widya menjadi sosok Badara Wuhi berikutnya. Scene berganti di mana Nur menemukan Ayu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah Ayu terlihat sangat pucat dan tubuhnya sangat kaku. Nur yang panik mencoba memanggil teman-temannya. Di kesempatan ini, Nur mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Bima dan Ayu kepada Pak Prabu. Sontak hal itu membuat semua orang kaget dan segera mencari Bima dan Widya yang kondisinya dalam bahaya besar. Beruntung bagi Widya, di mana dia melihat seekor anjing yang diketahui jelmaan Mbah Buyut yang berusaha menuntun Widya keluar dari tapak tilas. Dan pada akhirnya tubuh Bima telah ditemukan dalam kondisi pucat, mulut melongo, dan tubuh yang sangat kaku. Nur, Wahyu, dan Anton tentu saja menangis melihat kejadian yang menimpa Ayu dan Bima. Apalagi Widya yang hatinya sangat hancur melihat Ayulah yang menjadi sosok Badara Wuhi selanjutnya. Menurut Mbah Buyut, Bima telah mengawini Badara Wuhi dan ular-ular di sisinya adalah anaknya. Sementara Ayu menjadi sosok Badara Wuhi yang akan terus menari.
Diketahui Bima meninggal 4 hari setelah itu, sementara Ayu meninggal 3 bulan setelah hari itu. Benar-benar KKN yang memberi banyak pelajaran untuk lebih menjaga sikap dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perlu dicatat, kuburan di awal film yang tertutup kain hitam adalah makam anak kecil desa yang telah ditumbalkan warga agar bisa hidup berdampingan dengan bangsa jin. Dan sanggar tari di Tapak Tilas adalah sanggar tari yang dibuat demi menari dan bergoyang para bangsa jin. Pada akhirnya film KKN Desa Penari tamat. Gimana alur cerita film ini guys? Diangkat dari kisah nyata, apalagi dengan berakhirnya masa lockdown atau pandemi, film ini jelas mengobati masyarakat dari rasa rindu menonton film. Sejak awal kejadian aneh jelas berasa, namun mereka tetap melanjutkan KKN demi menyelesaikan program kuliah dan menjadi sarjana. Dan kebodohan mereka menjadi malapetaka karena telah tertipu sosok Badara Wuhi. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan KKN di tengah hutan. Tenan. Saya Awan dan jajaran tim editor pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik berikutnya guys.